Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah perhitungan untuk kriptografi Hill-Cipher. Pertama, kita akan melakukan enkripsi. Dengan rumus enkripsi yaitu C atau ciphertext sama dengan K atau key dikali dengan P atau plaintext lalu di mode 128 karena kita memakai tabel ASCII 128. Untuk kuncinya sendiri pada kriptografi Hill-Cipher itu bentuknya adalah matriks, di mana dengan catatan matriks kunci tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk matriks inverse-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita mempunyai kunci dalam bentuk matriks yaitu 2, 1, 3, 4. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Di sini ada kata Hill-Cipher, di mana untuk hurufnya sendiri ada yang sebagian huruf besar dan ada juga huruf kecil. Agar lebih mudah, kita rumuskan ke dalam tabel seperti ini. 2 huruf untuk 1 kolom. Di sini ada 6 kolom. Untuk kolom terakhir, kita tambahkan R karena jika tidak ditambahkan lagi ini ada 1 R, sedangkan untuk kita mengkalikan matriks 2 kali 2, itu untuk setiap kolomnya harus ada 2 huruf atau 2 karakter. Di sini kita akan menyelesaikan untuk kolom pertama. Berikut langkah-langkahnya. Kolom pertama HI dengan nilai H72 dan I73. Lalu, seperti yang ada di rumus tadi, di mana ciphertext sama dengan I dikali plaintext, lalu di mode 128. Di sini ada key-nya, dan ini plaintext-nya. Pertama, kita kalikan dulu 2 dengan 72. Seperti ini. Lalu 1 kita kali dengan 73. Di mana seperti konsep matriks biasanya yaitu baris dikali dengan kolom. Lalu 3 dikali 72. Seperti ini. Lalu 4 dikali 73. Seperti ini. Lalu kita kalikan. 2 dikali 72 hasilnya adalah 144. Lalu ditambah dengan 1 dikali 73. Hasilnya tetap 73. Lalu kita kalikan 3 dengan 72. Hasilnya 216. Lalu kita tambahkan 4 dikali 3. Yaitu hasilnya 292. Selanjutnya kita jumlahkan hasil yang tadi. 144 ditambah 73. Hasilnya 217. 216 ditambah 292, hasilnya 508. Lalu, kita modkan dengan 128. Ini untuk cara mencari modnya. 217 dikurang 28. Hasilnya 89. Lalu 508. Jadi untuk mod 508 kita cari angka berapa yang dikali 28 akan mendekati 508.
Di sini angka yang jika dikali 128 mendekati 508 adalah 3. 128 dikali 3 hasilnya 384. Selanjutnya 508 kita kurangkan dengan 384. Yaitu hasilnya 124. Sesudah kita mendapatkan hasil ini, lalu kita lihat pada tabel ASCII-nya lagi, apa karakter untuk angka 89 dan 124. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita lanjutkan untuk kolom yang kedua. Di sini kolom yang kedua karakternya itu LL dengan desimal yaitu 76. Begini untuk kolom 2 LL 2 dikali 76, 1 juga dikali 76, 3 dikali 76, 4 dikali 76. Hasilnya 152 tambah 76 yaitu 228. 228 ditambah 304 sama dengan 523. Lalu kita modkan dengan 29. Di sini 228 dikurang 128 sama dengan 100. Lalu 532 kita cari 128 dikali angka berapa yang mendekati 532, yaitu di sini angka 4. 128 dikali 4 menghasilkan 512. Lalu 532 kita kurangkan dengan 512. Hasilnya adalah 20. Di sini adapun karakter yang terbentuk yaitu D, lalu DC4. Kita lanjutkan ke kolom yang ketiga. Di sini kolom yang ketiga spasi dan C. Seperti yang ada pada tabel. Untuk spasi sendiri nilainya 32, lalu untuk C nilainya 67. Kita langsung saja kita memasukkan ke rumus. 2 dikali 32, 1 dikali 67, 3 dikali 32, 4 dikali 67. Hasilnya itu 64 ditambah 67, 96 ditambah 268, yang menghasilkan 131, 364. Kita mod 128, 131 dikurang 128 sama dengan 3, lalu 364, yang mendekati ya 128 dikali 2, yaitu hasilnya 256. Selanjutnya kita kurangkan 364 dengan 256. Hasilnya itu 101. Karakter yang terbentuk dari desimal 3 dan 108 berdasarkan tabel ASCII 128 yaitu ETX dan L kecil. Lalu kita lanjutkan lagi ke kolom 4, HL, HI. H kecil nilainya 104, lalu I besar atau I kapital desimalnya adalah 73. Kita lanjutkan lagi perhitungan sesuai dengan rumus. 2 dikali 104, 1 dikali 73, 3 dikali 104, 4 dikali 73. Hasilnya 208 ditambah 73, yaitu 281. Lalu 312 ditambah 292, hasilnya 604. Lalu kita modkan lagi 128. 128 dikali 2,
hasilnya 256. Jadi 281 kita kurang 256, hasilnya 25. Lalu untuk yang mendekati 604, yaitu 128 kali 4. Hasilnya 512. 604 kurang 512, hasilnya 92. Untuk karakter yang terbentuk yaitu EM dan slashback. Lalu ini di kolom yang kelima ada PE, P kecil, desimalnya 112, untuk E besar, desimalnya 69. Lalu kita hitung 2 dikali 12, 1 dikali 69, lalu 3 dikali 6, 3 dikali 12, lalu 4 dikali 69. Hasilnya itu 224 ditambah 69, jadinya 293. Lalu 336 ditambah 276, hasilnya 612. Lalu kita masukkan 128. Di sini berarti angka yang jika dikali 128 mendekati 293, yaitu angka 2, yang hasilnya 256. Lalu 293 kita kurangkan dengan 256, hasilnya itu 37. Untuk 612 dimod 128, yaitu 128 dikali 4, yang hasilnya 512. Berarti 612 dikurang dengan 512, hasilnya 100. Untuk karakter yang didapat yaitu persen dan D. Setelahnya kita lanjut ke kolom yang ke-6, yaitu ada karakter R kapital dua-duanya dengan desimal 82. Lalu kita hitung 2 dikali 82, 1 dikali 82, 3 dikali 82, 4 dikali 82. Hasilnya 164 ditambah 82, yaitu 246. 246 ditambah 328, hasilnya 574. Lalu kita modkan 128. 246 dikurang 128, hasilnya 116. Lalu 574, angka yang mendekati yaitu 512, atau 128 dikali 4. 574 dikurang 512, hasilnya 62. Ini karakter yang didapat dari desimal 118 dan desimal 62. Ini untuk hasil akhirnya. Di kolom pertama, kita mendapatkan desimal 89124 dengan karakternya ini. Lalu di kolom 2, kita mendapat 100 dan 20 untuk desimal. Di kolom 2. Nah, ini. Lalu, untuk kolom 3, untuk desimalnya ada 3 dan 108. Di kolom 4, 25 dan 92. Di kolom 5, 37, 100. Di kolom 6, 118, 62. Berarti untuk shipper text-nya ada ini. Ini adalah hasil untuk shipper text. Ini hasil untuk shipper text-nya. Setelah kita dapatkan hasil untuk
deskripsinya. Lalu kita lanjutkan ke deskripsi. Adapun rumus deskripsi yaitu P atau plain text sama dengan K pangkat min 1 atau K inverse atau matriks kunci inverse dikali dengan hypertext lalu mod 128. Di sini key-nya masih sama, yaitu key yang tadi, dengan nilai 2, 1, 3, 4. Aturannya masih sama, matriks kunci tidak boleh sama dengan 0, dan inverse matriks kunci tidak boleh 0. Jadi, karena pada deskripsi yang kita pakai adalah kunci inverse, maka kita harus menjadikan kunci ini menjadi kunci inverse. Di sini kita punya kunci awal atau key A, B dengan format A, B, C, D atau seperti ini. Ini nilai untuk kunci yang kita pakai. 2, 1, 3, 4. Lalu kita cari matriks determinan. Cara mencari matriks determinan yaitu A dikali D dikurang B kali C. Atau seperti ini. 2 dikali 4 dikurang 1 dikali 3. 2 kali 4 hasilnya 8, lalu dikurang 1 kali 3, yaitu 3, hasilnya adalah 5. Jadi, hasil dari matriks determinan adalah 5. Setelah kita mencari matriks determinan, selanjutnya kita akan mencari matriks inverse-nya. Dengan rumus K pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan K, lalu di mod 128 dikali dengan matriks D min B min C A. Atau seperti ini. 1 per 5 mod 128 dikali 4 min 1 min 3, 2. Ini nilainya masih nilai matriks awal. Cuman kita masukkannya berdasarkan di rumus matriks inverse. Yaitu A ditukar dengan D, lalu B dan C ditambah min. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. 1 per 5 mod 128 hasilnya adalah 77. Lalu, kita kalikan dengan nilai yang ada dalam matriks ini. 77 dikali 4 sama dengan 304. 77 dikali min 1 sama dengan min 77. 70 dikali min 3 sama dengan min 231. Lalu 2 dikali 77 sama dengan 154. Karena di sini ada min, maka kita tambahkan dengan 128 sampai nilainya tidak ada lagi min. Di sini 308 tetap. Min 77 kita tambah 128. Hasilnya 51. Lalu min 231 kita tambah 28. 2 kali. Ya hasilnya 25. 154 tetap. Dari hasil yang udah kita dapatkan ini, kita modkan lagi 128. 308 dimod 128 hasilnya 52. 154 dimod 128 hasilnya 26. Ini hasil akhir yang kita dapatkan. Untuk matriks kuncinya atau matriks inverse-nya yaitu dengan nilai 52, 51,
25, 26. Ini kita akan membuktikan ciphertext yang tadi kita deskripsikan. Apakah hasilnya akan seperti plain text? Akan di sini mari kita buktikan harusnya sama hasilnya ya. Ini kita masukkan ke dalam tabel seperti tadi. Untuk kolom 1, 2 karakter dengan nilai desimalnya 89124. Untuk kolom 2 juga 2 karakter D dan DC4 ini dengan nilai desimal D kecil ini 100, DC4 ini 20. Lalu TX dan L untuk kolom ketiga dengan nilai desimal 3 untuk ETX dan untuk L kecilnya 108. Lalu ada di kolom 4 ada EM dan slashback, itu nilainya 25 dan 92. Lalu ada persentase dan D untuk kolom 5 dengan desimal 37 dan nilai 100 untuk D kecil. Lalu di kolom 6 ada V dan karakter lebih besar dari dengan nilai desimal 118 dan 62. Langsung kita kerjakan untuk kolom satunya. Di sini nilainya 89124. Jadi untuk perkaliannya itu sama saja dengan deskripsi dengan enkripsi, deskripsi dengan enkripsi. Hanya yang membedakan di sini untuk key-nya itu sudah diganti dengan matriks inverse. Dari matriks awal kita cari matriks inverse-nya. Lalu untuk key-nya itu matriks inverse yang kita dapatkan tadi, yang kita kalikan dengan setiap kolomnya. Di sini itu 52 dikali 89, 51 dikali 124, 25 dikali 89, 26 dikali 124. Hasilnya itu 4.628 ditambah 6.324, lalu 2.225 ditambah 3.224. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 10.952 dan 5.449. Lalu kita modkan 128. Angka yang mendekati 10.952 jika dikali 128 yaitu 85. Hasilnya 10.880. 10.952 kita kurang 10.880. Hasilnya itu 72 dan 73. Dengan karakternya itu H kapital dan I kapital. Lalu kita lanjutkan ke kolom 2. Kolom 2 itu D kecil dan DC4. Dengan nilai desimalnya itu 100 dan 20. Kita hitung seperti tadi. 52 dikali 100. Lalu 51 dikali 20. 25 dikali 100. 26 dikali 20. Menghasilkan 5.200 ditambah 1.020. Lalu 2.500 ditambah 520.
yaitu menjadi 6.220 dan 3.020. Lalu kita modkan 128, 6.220 itu sama dengan 128 kali 48, yaitu 6.144. 6.220 dikurang 6.144. Hasilnya adalah 76. Atau karakternya dalam tabel ASCII 128 adalah L besar. Lalu 3.020 kita cari 128 dikali angka berapa yang mendekati 3.020, yaitu kali 23. Hasilnya 2.944. 3.020 dikurang 2.944, hasilnya 76. Atau karakter dalam tabel ASCII 128 adalah L besar. Lalu kita lanjutkan untuk menghitung kolom 3 dengan karakternya, yaitu ETX dan L kecil. Untuk ETX sendiri desimalnya adalah 3, lalu L kecil desimalnya adalah 108. Langsung saja kita kalikan. 52 dikali 3 ditambah 51 kali 108, lalu 25 dikali 3 ditambah 26 kali 108. Jadinya 156 ditambah 5.508, yang hasilnya 5.664. Lalu 75 ditambah 2.808, hasilnya 2.883. Lalu hasil yang ini kita modkan 128. Angka yang jika dikalikan 128 mendekati 5.664, yaitu 44. Dengan hasilnya itu 5.632. 5.664 dikurang 5.632, hasilnya adalah 32. Lalu angka yang dikalikan 128 mendekati 2.883 adalah angka 22. Yang hasilnya yaitu 2.816. 2.883 dikurang 2.816, hasilnya adalah 67. Jadi karakter untuk desimal 32 adalah spasi. Karakter untuk desimal 67 adalah C besar atau C kapital. Setelahnya kita lanjutkan ke kolom 4 dengan karakter EM dan /back. Dengan nilai desimal untuk masing-masing karakter yaitu 25 dan 92. Langsung saja kita kalikan. 52 dikali 25, 51 dikali 92, lalu 25 dikali 25, dan 26 dikali 92. Jadinya 1.300 ditambah 4.692, yang menghasilkan 5.992. Dan 625 ditambah 2.392, yaitu menjadi 3.017. Lalu kita modkan 128. 5.992 dikurang dengan 5.888. Hasilnya adalah 104. Lalu untuk 3.017 kita kurang dengan 2.944 atau 128 kali 3. Hasilnya itu 73. Untuk karakter yang dihasilkan dari desimal 104 yaitu H kecil, dari desimal 73 itu I besar atau I kapital. Lalu kita lanjutkan menghitung kolom 5. Di sini ada karakter persentase dan ada D kecil. Untuk persentase nilai desimalnya yaitu 37, lalu untuk D kecil nilai desimalnya adalah 100.
Langsung kita kalikan dengan matriks inverse-nya. 52 dikali 37, 51 dikali 100, 25 dikali 37, 26 dikali 100. Hasilnya itu 1924 ditambah 5100 menjadi 7024. Lalu 925 ditambah 2600 menjadi 3525. Lalu hasil ini kita muatkan dengan 128 menjadi 7024 dikurang 6912 atau 128 kali 24 menjadi 112. Lalu 3525 kita kurang 3456 atau 128 dikali 27 menjadi 69. Untuk desimal 112 karakternya adalah B kecil. Lalu untuk di sini 3525 kita kurang dengan 3456 hasilnya 69. Namun di sini ada sedikit kekeliruan. Untuk desimal 69 karakternya dalam tabel ASCII adalah E besar atau E kapital. Nah, seperti ini. Jadi untuk kolom ke-6 karakter yang didapat adalah seperti ini. Lalu kita lanjut ke kolom 6. Di sini kita punya nilai desimal 118 dan 62. Langsung saja kita kalikan. 52 dikali 100, 51 dikali maaf, ternyata di sini juga ada sedikit kekeliruan. Sini nilainya keliru. Harusnya adalah 118 dan 62. Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan nilai dari karakter. Itu 118 dan 62. Lalu kita kalikan 52 dikali 118 ditambah 51 dikali 62. Lalu di bawahnya 25 dikali 62. 25 dikali 118. Ditambah 26 dikali 62. Hasilnya itu 6136 ditambah 3162 menjadi 9298. Lalu 2950 ditambah 1612 menjadi 4562. Lalu dimuatkan 128. Sini 9298 dikurang 9216 atau 128 kali 72. Hasilnya adalah 82. Lalu untuk 4562 dikurang 4480 atau 128 dikali 35. Hasilnya adalah 82. Jadi karakter untuk nilai desimal 82 dalam tabel ASCII 128 adalah R besar atau R kapital. Dan berikut ini bisa kita lihat di tabelnya hasil dari proses atau langkah deskripsi tadi. Kita buktikan
kolom 1, 72, 73, HI. Nah, di sini kolom 1, 72, 73, HI. Ternyata sama dengan yang di tabel. Berarti benar. Lalu untuk kolom 2 ada LL dengan nilai 7676. Kolom 2. Nah, ini dia. Lalu untuk kolom 3, spasi dan C. Nah, di sini spasi dan C. C-nya C besar. Nah, sudah. Lalu di kolom 4 ada H kecil dan I besar. Dengan nilai 104 dan 73. 104, 73, H kecil, I besar. Kolom 5 ada P kecil, E besar dengan nilai desimal 112 dan 9. Nah, ini 112, 69. P kecil, E besar. Lalu untuk 6, kolom 6 dengan nilai desimal 8282 dan karakter yang dihasilkan yaitu RR. Jadi setelah kita melakukan proses deskripsi, plain text yang kita dapat adalah Hill Chipper, sama seperti yang pertama kali sebelum kita enkripsi. Lalu di sini kita lihat juga ada beberapa contoh lainnya. Ini ada beberapa contoh lagi, seperti kata teknik informatika dengan nilai awalnya seperti ini. Lalu setelah kita lakukan proses enkripsinya, nah seperti ini nilai yang didapatkan setelah melakukan proses enkripsi. Lalu kita buktikan lagi deskripsinya apakah akan menghasilkan kembali plain text seperti semula. Di sini kita masukkan plain text ciphertext-nya ke dalam tabel serta nilai desimalnya. Lalu kita lakukan lagi langkah deskripsinya. Untuk nilai matriksnya sama dengan yang contoh pertama tadi. Matriks awalnya sama, matriks kunci inverse-nya juga sama. Jadi prosesnya semuanya sama, hanya berbeda plain text-nya aja. Hanya berbeda nilai-nilai desimalnya saja. Di sini kali ini ada 9 kolom ya, berarti semua ada 18 karakter. Nah, ini yang hasilnya. Hasil dari semua proses deskripsi untuk setiap kolomnya. Tabel 1 menghasilkan huruf T besar, E kecil, dengan nilai desimal 84, 101 untuk E kecilnya. Lalu tabel 2 ada K kecil, N besar. Lalu untuk kolom 3 ada I kecil, ada K kecil. Kolom 4 ada spasi, ada
I besar, lalu kolom 5 ada N kecil, F kecil, lalu di kolom 6 ada O kecil, R kecil, lalu di kolom 7 ada M kecil, A kecil, di kolom 8 ada T besar, ada I kecil, di kolom 9 ada K kecil, dan ada A kecil. Ini plain text yang dihasilkan dari proses deskripsinya. Ini juga ada contoh lainnya. Di sini plain text-nya ada Indonesia Merdeka. Lalu proses yang kita lakukan juga sama. Pertama, ini proses enkripsi, langkah-langkahnya sama, matriksnya juga sama, hanya berbeda untuk nilai dari nilai desimal sesuai dengan karakter untuk setiap kolom. Di sini juga ada 9 kolom untuk Indonesia Merdeka. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dari proses enkripsi. Kolom 1 ada 0 dengan nilai desimal 0 dan DC3 dengan nilai desimalnya 19. Kolom 2 ada karakter 7 dan karakter H kecil. Di kolom 3 ada karakter SOH dan ini dan seterusnya. Untuk karakter 9, kolom 9 ini ada karakter kecil 1. Nah, seperti itu. Ini hypertext dari proses enkripsi kata Indonesia Merdeka. Kita lanjut dia ke proses deskripsinya. Prosesnya juga sama ya, seperti yang tadi. Matriks inverse-nya juga sama, karena di enkripsi matriks yang kita pakai juga sama, jadi matriks inverse untuk deskripsinya juga sama seperti yang sebelumnya ya. Ini prosesnya bagi 2 karakter untuk setiap kolom. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya sama ya seperti plain text pertamanya. Berarti proses enkripsi dan deskripsinya sesuai. Karena bisa menghasilkan hasil yang sama. Oke, mungkin hanya sekian video
tentang langkah-langkah menghitung kriptografi Hill-Zipper. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.